juga Adesti bagian keuangan. Ya. Jadi hari ini adalah pengulangan lagi fakta-fakta yang secara ajaib tidak dimasukkan ke dalam keputusan hakim di pengadilan negeri. Dan hari ini kita akan membongkar sekali lagi fakta-fakta yang sudah tidak abu-abu lagi, yang sudah terang benderang mengenai 809 miliar itu yang dikenakan saya uang pengganti. Sekarang bayangkan teman-teman, bagaimana saya dan kuasa hukum saya merasa pada saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Akap dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama, bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Ini sungguh manipulasi hukum yang begitu kejam dan mengagetkan, sehingga seluruh dunia korporasi dan bisnis pun kaget mendengar bahwa ada tuntutan seperti ini. Dan ini terbukti sekali rekayasa hukumnya, karena di keputusan hakim di pengadilan negeri pun itu dibilang saya tidak ada unsur memperkaya diri sendiri. Tiba-tiba di ujung keputusan ditambahkan, oh ada uang pengganti 809 miliar. Bagaimana mungkin? Itu namanya cacat hukum. Jadi kelihatan sekali di dalam keputusan hakim pun itu cacat hukum, karena mungkin ada intimidasi, mungkin ada paksaan. Tidak mungkin ada keputusan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri tapi tiba-tiba dikasih uang pengganti 809. Itulah mungkin fakta yang akan terbuka kepada hari ini, bahwa tidak ada konflik kepentingan antara saya dan pihak Gotoh, dan juga tidak ada penerimaan keuntungan apapun daripada transaksi 809 miliar itu. Ini yang benar-benar mengejutkan. Bahkan di tingkat penyidikan pun saya sudah menjelaskan kepada penyidik. Saya menjelaskan kepada penyidik yang kemarin menjadi ketua penuntut, tapi tiba-tiba di sidang banding sudah dihilang, tidak ada lagi jaksa penuntut Roy. Saya sudah jelaskan kepada beliau sebelum saya ditahan, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, apalagi hubungannya dengan Chromebook. Jadi bayangkan, keputusan hakim dan penuntutan jaksa di era Jampitsus yang lama itu hanya berdasarkan narasi kejaksaan, narasi JPU, bahwa karena waktunya berdekatan, ini pasti ada persekongkolan, pasti ada keuntungan pribadi untuk Nadiem, yang ternyata terbukti tidak. Jadi itu yang pertama poin saya. Yang kedua adalah besok informasi yang saya dapat adalah keputusannya IBAM. Besok adalah keputusan bandingnya IBAM. IBAM kasusnya sama seperti saya, terang benderang. IBAM tidak punya kewenangan, dia tidak pernah diperintah oleh saya, dan dia mengaku berkali-kali walaupun diancam oleh jaksa, dibilang dia akan dia diintimidasi, diancam bahwa kalau dia tidak menyebut diperintah oleh Nadiem, bahwa dia akan menjadi tersangka atau akan diperluas kasus. Beliau bersaksi tidak pernah diperintah apapun dalam keputusan ini, Chrome atau Windows. Beliau tidak punya kewenangan apa-apa, dan sudah jelas beliau tidak menerima aliran dana apapun. Jadi wajib bebas IBAM besok. Jadi mohon masyarakat dan publik mengawal keputusan IBAM, dan kami sekeluarga berdoa untuk IBAM besok. Kira-kira itu dari saya. Ada pertanyaan?